Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang kerangka konseptual pada mata kuliah akuntansi pemerintahan. Baik, sebelum memulai menjelaskan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya, Made Switaryani dengan NIM 2117051245 dengan nomor absen 30. Selanjutnya ada Aulia Putri Maharani dengan NIM 2117051218 dengan nomor absen 3. Dan yang terakhir ada Ibu Adi Sudipye dengan NIM 2117051230 dengan nomor absen 15. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum di pemerintah. Yang pertama itu ada basis akuntansi. Pada prinsip standar akuntansi pemerintahan atau SAP, basis akuntansi digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan dalam bentuk basis laporan operasional, akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan agar basis akuntansi disajikan bersama laporan keuangan dengan basis kas. Basis akrual untuk laporan operasional sebagai petunjuk bagi pendapatan yang diakui ketika hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, meskipun kas belum diterima pada rekening kas umum negara atau daerah atau oleh entitas pelaporan. Yang kedua ada nilai historis atau historical cost. Nilai historis dapat berupa aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara dengan kas yang dibayar. Aset yang dicatat juga bisa sebesar nilai wajar dari imbalan atau consideration untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi dengan mudah. Yang ketiga yaitu ada realisasi atau realization. Pendapatan basis kas tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Biasanya digunakan untuk membayar utang dan melakukan belanja dalam periode tersebut. Mengingat laporan realisasi anggaran atau LRA adalah laporan yang wajib disusun, maka pendapatan basis kas harus diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah maupun mengurangi kas. Yang keempat yaitu ada substansi mengungguli bentuk formal. Prinsip ini sebagai informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka dari itu segala bentuk harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas saja. Jika substansi transaksi tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan laporan keuangan. Yang kelima yaitu periodisitas atau periodicity. Agar kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan, maka kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan harus dibagi menjadi beberapa periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, meskipun dikehendaki pula periode bulanan, triwulan, dan semester. Yang keenam yaitu konsistensi. Konsistensi bisa berupa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Keadaan tersebut bukan berarti tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Namun metode akuntansi yang dipakai dapat diganti dengan syarat. Adapun syarat tersebut adalah metode yang baru diterapkan harus mampu memberikan informasi yang lebih baik daripada metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Prinsip yang ketujuh yaitu pengungkapan lengkap. Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap dan segala informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selain itu, pengungkapan informasi harus dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Yang kedelapan, penyajian wajar. Dalam rangka penyajian wajar,
Faktor pertimbangan sehat sangat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan dan manajemen keuangan ketika menghadapi ketidakpastian pada peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian tersebut diakui dengan mengungkapkan hakikat dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat tersebut dapat mengandung unsur kehati-hatian sehingga dalam laporan keuangan aset tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Materi berikutnya adalah standar akuntansi pemerintah, yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian. Laporan keuangan pemerintah atau laporan keuangan berupa laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Standar tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah sekaligus untuk memberikan peningkatan kualitas dari laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah secara umum. Standar akuntansi pemerintah berbentuk pernyataan yang memiliki judul, nomor, dan tanggal efektif berlaku standar tersebut. Selain itu, standar akuntansi pemerintah memiliki kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang menjadi rangka penyusunan. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan, dan penggunaan laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Tujuan kerangka konseptual yang pertama ada penyusunan SAP dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua ada penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga ada periksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP. Yang keempat ada para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP. Hal-hal yang dibahas dalam kerangka konseptual SAP adalah: pertama, lingkungan akuntansi pemerintah, pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna. Yang ketiga ada entitas pelaporan. Yang keempat ada peran dan tujuan pelaporan keuangan serta dasar hukum. Yang kelima ada asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menemukan manfaat informasi dalam pelaporan keuangan, prinsip-prinsip serta kendala informasi akuntansi. Yang keenam ada definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Baik, sekian atas pemaparan materi dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.